Semar dalam bahasa Jawa filosofi Jawa disebut Badranaya. Bedara sama dengan membangun sarana dari dasar. Naya sama dengan nayaka sama dengan utusan Mang Rasul. Artinya, mengemban sifat membangun dan melaksanakan perintah Allah demi kesejahteraan manusia. Filosofi. Biologis Semar. Javanologi. Semar sama dengan Haseming samar-samar, fenomena hafiah makna kehidupan sang penuntun. Semar bukan lelaki dan bukan perempuan. Tangan kanannya ke atas dan tangan kirinya ke belakang. Maknanya, sebagai pribadi tokoh Semar hendak mengatakan simbol Sang Maha Tumenggal. Sedang tangan kirinya bermakna berserah total dan mutlak serta selakigus simbol keilmuan yang netral namun simpatik. Domisili Semar adalah sebagai lurah Karangdempel, Karang sama dengan gersang, Dempel sama dengan keteguhan jiwa. Rambut Semar, kuncung, jarwadasa pribahasa Jawa kuno, maknanya hendak mengatakan, akuntansi sang kuncung sama dengan sebagai kepribadian pelayan. Semar sebagai pelayan mengejawantah melayani umat, tanpa pamrih, untuk melaksanakan ibadah amaliyah sesuai dengan sabda ilahi. Semar berjalan menghadap ke atas maknanya. Dalam perjalanan anak manusia perwujudannya ia memberikan teladan agar selalu memandang ke atas Sang Halik, yang Maha Pengasih serta penyayang umat. Kain Semar Parangkusumorojo, perwujudan Dewanggowantah untuk menuntun manusia agar memayuhayuning bawono, mengadakan keadilan dan kebenaran di bumi. Ciri sosok Semar adalah, Semar berkuncung seperti kanak-kanak, namun juga berwajah sangat tua. Semar tertawannya selalu diakhiri nada tangisan. Semar berwajah mata menangis namun mulutnya tertawa. Semar berprofil berdiri sekaligus jongkok. Semar tak pernah menyuruh namun memberikan konsekuensi atas nasihatnya. Kebudayaan Jawa telah melahirkan religi dalam wujud kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu adanya wujud tokoh wayang Semar. Jauh sebelum masuknya kebudayaan Hindu, Buddha dan Islam di tanah Jawa. Di kalangan spiritual Jawa, tokoh wayang Semar ternyata dipandang bukan sebagai fakta historis, tetapi lebih bersifat mitologis dan simbolis tentang keesaan, yaitu suatu lambang dari pengejawantahan ekspresi, persepsi dan pengertian tentang ilahi yang menunjukkan pada konsepsi spiritual. Pengertian ini tidak lain hanyalah suatu bukti yang kuat bahwa orang Jawa sejak zaman prasejarah adalah religius dan berketuhanan Yang Maha Esa. Dari tokoh wayang Semar ini akan dapat dikupas, dimengerti dan dihayati sampai di mana wujud religi yang telah dilahirkan oleh kebudayaan Jawa. Gambar tokoh Semar sepertinya merupakan simbol pengertian atau konsepsi dari aspek sifat ilahi, yang kalau dibaca bunyinya katanya bunyi. Semar pralambang ngelmu gaib kasampurna ning pati. Bojo siraar samar dikamardikan. Ajwa samar sumingkiring dur kamurkan mardika artinya, merdekanya jiwa dan sukma. Maksudnya dalam keadaan tidak dijajah oleh hawa nafsu dan keduniawian, agar dalam menuju kematian sempurna tak ternodai oleh dosa. Manusia Jawa yang sejati dalam membersihkan jiwa ora kebanda ing kadonyan. Ora samar marang bisane sirna dur kamur kamu, artinya, dalam menguji budi pekerti secara sungguh-sungguh akan dapat mengendalikan dan mengarahkan hawa nafsu menjadi suatu kekuatan menuju kesempurnaan hidup. Filsafat Hanakaraka dalam lakon Semar Mbabar Jati Diri. Dalam etika Jawa disebutkan bahwa Semar dalam pewayangan adalah punakawan, abdi, pamomong, yang paling dicintai. Apabila muncul di depan layar, ia diterima oleh gelombang simpati para penonton. Seakan-akan para penonton merasa berada di bawah pengayomannya. Simpati para penonton itu ada yang dirugikan dengan mitologi Jawa atau Nusantara yang menganggap bahwa Semar merupakan tokoh yang berasal dari Jawa atau Nusantara. Ia merupakan dewa asli Jawa yang paling berkuasa. Meskipun berpenampilan sederhana, sebagai rakyat biasa, bahkan sebagai seorang abdi, Semar adalah seorang dewa yang mengalahkan semua dewa. Ia adalah dewa yang ngejawantah, menjelma, menjadi manusia, yang kemudian menjadi pamong para Pandawa dan ksatria utama lainnya yang tidak terpecahkan. Oleh karena para Pandawa merupakan nenek moyang raja-raja Jawa, Semar dipercaya sebagai pamong dan danyang Pulau Jawa dan seluruh dunia. Ia merupakan pribadi yang bernilai paling bijaksana berkat sikap batinnya dan bukan karena sikap lahir dan keterdidikannya. Ia merupakan pamong yang sepi ing pamrih, rame ing ngawe, sepi akan maksud, rajin dalam bekerja dan memayu hayuning bawana, menjaga kedamaian dunia.
Dari segi etimologi, Joinbol berpendapat bahwa Semar berasal dari Sar yang berarti sinar, cahaya. Jadi Semar berarti suatu yang memancarkan cahaya atau dewa cahaya. Sehingga ia disebut juga Nur Cahya atau Nur Rasa yang di dalam dirinya terdapat atau bersemayam Nur Muhammad, Nur Ilahi atau sifat ilahiyah. Semar yang memiliki rupa dan bentuk yang samar, tetapi mempunyai segala kelebihan yang telah disebutkan itu, merupakan simbol yang bersifat ilahiyah pula. Sehubungan dengan itu, berpendapat dan menggambarkan, dalam bentuk kaligrafi, bahwa jasad Semar penuh dengan kalimat Allah. Sifat ilahiyah itu ditunjukkan pula dengan sebutan Badranaya yang berarti, pimpinan Rahmani, yakni pimpinan yang penuh dengan belas kasih. Semar juga dapat dijadikan simbol rasa eling, rasa ingat, yakni mengingat kepada Yang Maha Pencipta dan segala ciptaannya yang berupa alam semesta. Oleh karena itu sifat ilahiyah itu pula, Semar dijadikan simbol aliran kebatinan Sabta Dharma. Berkenaan dengan mitologi yang merefleksikan segala kelebihan dan sifat ilahiyah pada pribadi Semar, maka timbul gagasan agar dalam pementasan wayang disuguhkan lakon, Semar Mbabar Jati Diri. Gagasan itu muncul dari Presiden Soeharto di hadapan para dalang yang sedang mengikuti rapat paripurna Pepadi di Jakarta pada tanggal 20–23 Januari tahun 1995. Tujuannya agar para dalang ikut berperan serta menyukseskan program pemerintah dalam pembangunan manusia seutuhnya, termasuk pembudayaan P4. Gagasan itu diterima para dalang dengan menggelar lakon tersebut. Para dalang yang pernah mementaskan lakon itu antara lain, Gito Purbacarita, Panut Darmaka, Anom Suroto, Subana, Cermo Manggolo dan Mantep Sudarsono. Dikemukan oleh Arum bahwa dalam pementasan wayang kulit dengan lakon, Semar Mbabar Jadi Diri, diharapkan agar halayak mampu dan menghayati kauro sangkan memahami paraning dumadi, ilmu asal dan tujuan hidup, yang digali dari falsafat aksara Jawa Hanaka Raka. Pemahaman dan penghayatan kauro sangkan paraning dumadi yang bersumber filosofi aksara Jawa itu sejalan dengan pemikiran Sunarto Timur bahwa filsafat Hanaka Raka mengandung makna sebagai sumber daya yang dapat memberikan tuntunan dan menjadi panutan ke arah keselamatan hidup. Sumber daya itu dapat disimbolkan dengan Semar yang berpengawak sastra Dentauyanjana. Bahkan jika merujuk pendapat Warsito bahwa aksara Jawa itu diciptakan Semar,